Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku Dia. Ini kayak suasananya beda karena sekarang aku emang lagi di hotel. Jadi aku tuh baru aja habis periksa dari dokter kandungan sekitar 1 hari yang lalu. Jadi aku langsung aja mau update trimester pertama aku. Jadi di video ini aku mau sharing tentang perkembangan bayi aku yang di dalam perut di trimester pertama. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka, untuk kalian like video ini, jangan lupa untuk share kalau kalian suka banget. Ya udah, kita langsung aja ke videonya. Oke, sekarang aku langsung aja mau sharing ke kalian tentang trimester pertama aku. Yang pertama mau aku update itu Bartolin aku. Jadi hamilan aku itu sekarang udah masuk 3 bulan. Bartolin aku sekarang tuh sama sekali tidak ada kambuh selama aku di trimester pertama. Semoga aja nanti sampai lahiran memang nggak ada nongol lagi si Bartolinnya. Aku sih berharapnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ada nongol lagi atau bagaimana, aku pasti akan update di channel aku. Oke, jadi akhirnya aku pegang pakai tangan aja karena Hananya lagi nakal. Jadi aku kayak maksain banget untuk buat video sebenarnya, tapi aku sambil ngawasin dia, jadi sambil ngobrol aja gitu di kamera. Jadi jadi yang aku notice dan pertama banget ngerasain di hamil pertama aku, ya masih di hamil pertama aku itu, aku tuh ngerasain kalau aku tuh badannya sakit-sakit banget. Terus dari belakang leher sampai ke atas ini tuh sakit banget. Itu karena kolesterol. Jadi di hamil trimester pertama ini aku ngerasain seperti kolesterol berat gitu, kolesterol tinggi. Jadi aku bener-bener ngerasa nggak nyaman banget. Dan itu pun datangnya sekali-sekali, jadi tidak setiap saat. Jadi kayak kadang nongol, kadang nggak. Kayak saat sekarang ini tuh kolesterolnya lagi nggak ada. Maksudnya tengkuk aku tuh lagi nggak terasa kayak berat gitu. Nah, terus yang kedua, aku tuh di trimester pertama ini udah ngerasain susah pup, jadi susah buang air besar. Kayak kalau misalnya mau buang air besar itu nggak terasa kayak mau pup gitu, nggak ada rasa sakit perutnya atau apa, cuman perut terasa tidak nyaman aja gitu. Nah, makanya setiap pagi itu aku usahain untuk tetap tenggerin gitu di atas toilet. Jadi kalau misalnya memang ada pupnya, jadi bisa langsung keluar gitu, karena memang aku tidak ngerasain kayak tanda-tanda mau pup kayak orang normal gitu. Jadi mulai ada pembesaran mungkin di rahim aku, jadi saluran pencernaan aku mulai ketekan gitu. Oke, tadi baterainya habis, jadi Hana lagi nyanyi. Aku ngevlog ini sambil anak aku tidur tuh. Sedangkan yang kecil masih nyanyi, masih nakal karena dia baru aja bangun bobo. Jadi biasanya dia agak lebih malam sedikit tidurnya si Hanan. Nggak tahu kenapa, kayaknya jam tidurnya kayak susah banget untuk diatur. Jadi sekarang kita langsung aja lanjut. Ntar aku taruh kameranya dulu. Oke, gini pas. Oke, sip. Nah, jadi tadi sampai di pencernaan, jadi aku udah mulai susah pup, susah buang air besar. Terus kemudian aku selalu pipis, jadi kayaknya pup sama pipis kayaknya berbarengan karena pembesaran rahim tadi. Jadi aku mulai kayak kencingnya rutin banget. Jadi kalau misalnya aku minum banyak banget tuh, kantung kencing aku rasanya sakit banget gitu. Nggak sakit sih, kayaknya penuh banget rasanya, kepengen itu pipis nggak bisa ditahan, jadi langsung harus dipipisin gitu. Untuk makan biasa aja, aku makan kayak biasa sehari 3 kali. Jadi aku bener-bener kayak makanya porsinya dikit, nasinya dikit, lauknya dikit. Terus untuk muntah aku sama sekali belum muntah sama sekali, tapi rasa mual itu ada. Aku tuh mualnya biasa pagi sama siang, kadang juga suka tukeran, kadang siang sama malam gitu. Jadi kayak nggak tentu gitu. Nah, yang aku merasa kayak susah banget di trimester pertama ini, aku tuh ngerasain
kolesterol tadi. Aku tuh kalau misalnya udah kambuh rasa kayak gitu tuh sakitnya sampai ke bawah tidur pun aku kayak nggak bisa tidur, rasanya tuh sakit banget. Badan aku tuh kayak lemes banget, terus tengkuk aku sakit, terus kepala pusing tuh udah pasti. Jadi aku memang benar-benar kalau misalnya udah nongol kayak gitu aku langsung bawa tidur aja, meskipun memang nggak bisa tidur. Oke, untuk berat badan, jadi awalnya itu aku timbang berat badannya 67 kilo. Itu berat kalau menurut aku memang kayak agak lebih gendutan. Terus terakhir kemarin baru aja timbang itu 66. Kayaknya aku kayak mungkin pas waktu timbang aku karena belum makan atau karena memang aku lagi berat badannya turun. Aku juga kurang tahu tuh ya kenapa. Di depan ada Hanan lagi nyanyi-nyanyi, jadi aku mohon maaf. Hanan, nggak boleh main makanan, Hanan. Ternyata dia lagi diam nyanyi, dia main itu. Tuh, dia main makanan, donatnya tuh mesesnya udah habis, isinya nggak dimakan sama dia, dimain. Mungkin kalian juga pernah ngerasain kayak gini, kayak aku jujur aja aku baru pertama kali ini ngerasain di trimester pertama anak bayinya itu kecil gitu. Jadi aku ceritain dulu dari awal. Jadi si Hana ini di trimester pertama ini dia masih nyusu sama aku. Jadi dia tuh nyusu, aku sih nggak merasa apapun. Kayak misalnya aku pas waktu Hana nyusu tuh perut aku jadi sakit kayak gitu-gitu, atau aku kayak ngerasa pusing, atau misalnya kram berlebihan, atau bahkan ngeflek gitu saat aku nyusuin Hanan, itu enggak sama sekali, enggak ada rasa kayak gitu. Jadi aku nyusuin ya sama aja kayak biasanya. Jadi aku kayak kurang informasi atau kurang lah pokoknya, kurang tentang ini ya. Jadi pas aku menyusuin Hanan, makannya tuh kayaknya biasa aja. Jadi aku makannya tidak aku tambahin porsinya. Maksudnya porsinya itu bukan di nasi ya. Jadi aku tuh harus tambahin lauk. Misalnya aku biasa makannya tuh piring aja gitu ya. Jadi aku harus makannya 2 piring. Istilahnya biasanya makan setengah potong dada ayam, tapi sekarang aku harus makan 2 potong dada ayam itu dalam 1 hari. Itu lauknya itu minimalnya segitu. Nah, kata dokternya gitu. Jadi pas terakhir aku cek, jadi di sini udah ada buku kesehatannya calon bayi aku. Nah, ini perkembangan terakhir tuh di umur 3 bulan anak aku. Itu udah 3 bulan ini tuh udah kelihatan tuh kakinya, tangannya udah kelihatan, lucu ya. Tapi ukurannya masih dikit banget. Ini 6,3 atau berapa gitu. Tapi kata dokternya yang normal itu 3 bulan itu ukuran bayinya harusnya 10,2 berapa gitu milimeter. Dan aku dimarahin dokternya dong, katanya aku kurang makan. Kata dokternya harus makan tuh lauknya banyak, jangan nasinya yang banyak gitu. Jadi biar bukan ibunya yang gendut, tapi nambah nutrisi untuk yang di dalam perut, juga nutrisi untuk Hanan. Oh ya, aku juga mau kasih tahu ini. Jadi pas waktu aku konsultasi dikasih dokternya vitamin. Nah, jadi aku dikasih vitamin untuk 1 bulan. Aku taruhnya di tas, ntar aku ambilin. Jadi aku dikasih vitamin. Kalau untuk dokter pertama itu aku dikasih vitamin ini, nanti kalau misalnya ada gambar aku taruh di sini. Dan kemudian kontrol terakhir aku dikasih ya vitamin ini namanya. Aku sebenarnya kemarin mau browsing nih bagus apa enggak, tapi ya udahlah ya, nanti aku taruh di belakang video aja ini bagus apa enggak. Jadi ini vitamin Domafit, jadi suplemen makanan, suplemen makan gitu nih. Aku dikasih 1 papan ini isinya 1 3 4 5. 1 papannya 10, jadi aku dikasih 3 papan, jadi 30 untuk 30 hari. Iya. Obat ya. Obat iya, sudah rusak ya. Jadi ya udah, semoga video ini bisa menjadi informasi untuk kalian dan membantu kalian yang juga lagi
hamil sebagai informasi ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.